Apa ada golok, Mbak? Untuk leher. Hai semua, selamat datang kembali. Dalam perjumpaan ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kultus Iblis. Film ini menceritakan tentang saudara kembar yang berusaha menyelidiki kematian ayah mereka. Saat akan dimakamkan, jenazah ayah mereka tiba-tiba menghilang. Naya dan Raka pun memutuskan pergi ke kampung halaman ayah mereka yang bernama Hamdan, yakni ke desa Rangu. Kematian ayahnya yang tak masuk akal dan secara misterius. Film dibuka dengan kejadian kematian Pak Hamdan, ayah Nara dan Raka. Pak Hamdan tewas setelah mendapat teror dari makhluk halus berambut putih, bertulang lunak dan merangkak. Kemudian Pak Hamdan mendapat 2 sabetan golok dari pria bertopeng yang tak diketahui. Naya dan Raka baru saja sampai rumah. Naya mendapati banyak ceceran darah dan rumahnya sangat berantakan. Ada darah? Lalu Naya mengecek ke kamar Pak Hamdan, tapi tak menemukan beliau. Tiba-tiba Raka berteriak memanggil Naya. Mereka menemukan Pak Hamdan tersungkur, kemudian mengerang. Mukanya berasap, melepuh, dan memuntahkan darah. Serangkaian kejadian aneh juga terjadi saat proses memandikan jenazah Pak Hamdan. Tiba-tiba mata Pak Hamdan terbuka, menyala merah merona. Hujan sangat lebat malam itu, dan tidak memungkinkan untuk memakamkan jenazah Pak Hamdan. Tinggallah Naya dan Raka setelah semua pelayat pulang. Kita lanjutkan besok pagi saja ya. Raka menemukan foto lawas keluarga Pak Hamdan, beserta kalung dan kain yang bertuliskan "Temui Mbah Kimang". Teror makhluk halus mulai diterima oleh Raka dan Naya. Puncaknya saat makhluk halus yang berbadan kurus berambut putih dan bertulang lunak itu merayapi mayat Pak Hamdan. Kemudian mayat Pak Hamdan hilang. Kejadian tak masuk akal ini membuat Raka dan Naya kebingungan. Berdasarkan alamat yang tertera di belakang foto keluarga yang ditemukan Raka di kamar Pak Hamdan, Maya dan Raka pergi ke desa Rangu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahnya. Dan selama ini ayahnya tidak pernah memberitahu asal-usul keluarga mereka. Sepanjang perjalanan menuju desa Rangu, Naya selalu teringat momen terakhir mereka saat mereka merayakan ulang tahun Naya dan Raka yang ke-22. Sampailah di desa Rangu, desa yang tampak sepi tak berpenghuni. Naya sempat mengajak Raka untuk kembali saja pulang ke Jakarta. Rumah nggak ada orang, nggak ada siapapun. Yuk balik. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan warga desa yang bernama Ayu. Mereka bertanya alamat dan nama yang tertera di belakang foto yang mereka temukan. Ayu bersedia mengantarkan ke rumah Mbah Jimah. Naya yang jalan di belakang Raka dan juga Ayu tertinggal. Tiba-tiba datang seorang perempuan misterius yang langsung menempelkan dan membacakan mantra di kening Naya. Naya spontan berteriak memanggil Raka. Raka! Dan hal itu membuat Naya semakin ingin pulang. Tapi Ayu mengatakan bahwa rumah Mbah Jimah sudah dekat. Sampailah di rumah Mbah Jimah. Mereka disambut dan disuguhi minuman tradisional. Tapi hanya Raka yang meminum minuman itu. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak Hamdan. Dan memang anakku. Lalu Mbah Jimah menjawab, Hamdan memang anakku dulu, tapi sekarang bukan. Karena Hamdan sendiri yang memilih jalan itu. Kemudian Raka mengatakan bahwa Ramdan meninggal dunia dan mayatnya hilang. Barangkali Mbah Jimah tahu apa yang disembunyikan oleh Hamdan selama ini. Mbah Jimah mengatakan, jika kalian benar-benar ingin tahu, 2 hari lagi akan ada perayaan panen raya, dan di sana kalian akan mendapat jawabannya. Untuk itu mereka menginap di rumah Mbah Jimah sampai 2 hari ke depan. 2 hari lagi panen desa. Semua jawaban yang kalian cari ada di sana. Naya merasa ragu, apakah kedatangan mereka ke desa itu ada keputusan yang tepat? Malam berlanjut. Naya sedang tidur bermimpi dikafanin menjadi pocong dan didatangi oleh makhluk yang mengambil mayat Pak Hamdan. Makhluk itu menjulurkan lidahnya ke muka Naya. Naya terbangun, ia merasa ketakutan. Naya refleks memakai kalung milik ayahnya yang ditemukan Raka waktu itu. Kemudian Naya kembali tidur dan kembali bermimpi. Naya mendengar suara ayahnya memanggilnya. Lalu Naya masuk ke sebuah goa. Di dalam goa itu Naya melihat banyak sekali tengkorak manusia. Pagi harinya Naya ditemukan tidur di luar rumah oleh Raka. Naya kemudian menceritakan apa yang ia alami, tapi Raka menganggapnya itu hanyalah mimpi. Tapi Naya merasa nyata karena kakinya terdapat bekas luka.
Di sini Naya sudah merasakan ada yang aneh dengan desa ini. Saya nggak makan daging. Setelah itu mereka melanjutkan untuk sarapan pagi. Mbah Jima menyediakan sop daging, tapi Raka tak suka makan daging. Di sela-sela sarapan itu, Naya bertanya kepada Mbah Jima, apakah di sini ada goa? Mbah Jima menjawab, tidak ada. Ada goa nggak ya? Tidak ada. Raka dan Naya pergi keluar desa untuk mencari petunjuk yang dapat membantu mereka. Di hutan, Naya dan Raka bertemu dengan Sugeng. Ia bertanya, apakah di sini ada goa? Lalu Sugeng menjawab, ada, goa Pati. Sugeng juga mengatakan untuk mereka segera pergi dari tempat itu sebelum terlambat. Lebih baik kalian segera pergi dari sini. Naya dan Raka berusaha mencari goa yang dimaksud. Terjadilah perdebatan antara mereka. Tiba-tiba mereka terpisah satu sama lain. Raka masuk ke sebuah goa dan menemukan kepala manusia. Kemudian makhluk yang diketahui bernama Bati yang menghilangkan mayat ayahnya datang. Di sisi lain, Naya mencari Raka dan berniat meminta bantuan kepada Ayu. Saat Naya sampai di rumah Ayu, Naya dibikin terkaget-kaget karena Ayu sedang mencacah daging bayi manusia. Naya kembali mencari Raka ke hutan. Naya terjatuh ke sebuah lubang. Kemudian datang Sugeng membantunya keluar dari lubang itu. Sugeng mengatakan, Raka akan baik-baik saja. Semua yang hilang di desa ini akan kembali ke rumah Mbah Jima. Kakak kamu aman. Semua yang hilang di desa ini pasti akan kembali ke rumah Mbah Jima. Sugeng mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari desa itu. Tapi sebelum itu mereka harus menjemput Raka dulu. Sugeng mengantar Naya pulang ke rumah Mbah Jima. Sugeng bersedia mengantar Naya dan Raka keluar dari desa itu. Sugeng menunggu di pinggir desa jam 3 pagi besok. Tunggu di gerbang desa jam 3 pagi. Saat sampai di rumah Mbah Jima, Naya melihat Raka sedang makan daging. Padahal Raka nggak suka daging. Tiba-tiba datang Ayu mengantarkan daging. Naya jadi teringat saat Ayu mencacah daging bayi manusia. Kemudian Naya memutahkan makanannya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi kurang seperempat. Naya mengemasi pakaiannya, bersiap untuk pergi. Kemudian ia membangunkan Raka. Tapi Naya melihat sesuatu yang membuatnya speechless. Ia melihat Mbah Jima melakukan ritual pemujaan. Kemudian masuk ke kamar Raka dan membacakan mantra kepada Raka yang sedang tertidur. Mbah Jima membuka bajunya dan membuka ikat rambutnya yang sudah putih dan panjang itu. Kemudian Raka terbangun, langsung membuka bajunya. Kemudian mereka berpelukan. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Mbah Jima sebenarnya. Di sisi lain, Sugeng sudah menunggu Naya di pinggir desa. Tapi Naya tak juga datang. Naya mendengar suara berisik di luar. Saat dicek, ternyata Raka sedang memakan ayam hidup. Mbah Jima mengatakan, semua ini karena ulah kalian, karena telah menganut ilmu hitam. Hamdan meninggalkan kutukan. Semua bayi yang lahir di desa ini harus dibunuh. Dan iblis yang bersekutu dengan Hamdan sedang mengincar kalian. Dan iblis yang bersekutu dengan Hamdan yang mengincar kalian. Agar mereka bersih dari kutukan, mereka harus diruat. Begitu ucap Mbah Jima. Semua ucapan Mbah Jima adalah tipu daya untuk mengelabui mereka. Naya tetap ingin pulang karena sudah merasa sangat aneh dengan desa itu. Kita pulang sekarang. Tapi tiba-tiba Raka kesurupan, merangkak di atas plafon, kemudian mencekik Naya. Kejadian itu digunakan Mbah Jiman untuk meyakinkan mereka agar mereka segera mau diruat. Kalian itu harus diruat. Saatnya upacara panen raya dan ruatan untuk Naya dan Raka dilaksanakan di Goa Pati. Mereka dibawa dan telah berkumpul banyak orang bertopeng. Naya bertanya, kenapa ada golok Mbah? Untuk menebas lehermu, jawab Mbah Jima. Kenapa ada golok, Mbah? Untuk lehermu. Naya dan Raka terkejut dan ketakutan. Mereka hendak lari, tapi mereka telah dikepung oleh orang-orang bertopeng. Ternyata yang membacok paham adalah ulah mereka. Mereka yang menaruh foto itu di atas kasur, agar Raka dan Naya datang ke desa Rangu. Karena kedatangan mereka sangat ditunggu-tunggu. Dia adalah tetangga yang membantu saat jenazah Pak Hamdan hendak dikebumikan. Raka didudukan di sebuah kursi dan diikat, sedangkan Naya dikurung di sebuah gubuk. Orang-orang bertopeng itu semua sudah siap, dilengkapi dengan parang panjangnya.
Di sisi Raka, Majima memimpin pemujaan untuk mengundang Bati, makhluk jelek itu, agar masuk ke tubuh Raka. Sedangkan Naya dibawa pergi oleh Sugeng. Sugeng meminta Naya menghitung 1 sampai dengan 100, lalu mengikuti jejak putih yang menuju ke sebuah gubuk. Sampai 100, ikuti tanda putih di pohon. Di sana ada perempuan aneh yang beberapa kali berusaha menemui Naya. Perempuan itu juga yang membantu Hamdan keluar dari desa itu dulu. Itu aku yang nolong dia desa laknat ini. Perempuan itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan desa itu. Semua warga desa itu adalah penganut sesat, penyembah iblis Bati. Penyembah iblis. Ritual wajibnya adalah pernikahan sedarah, dan anak-anak yang terlahir cacat harus dibunuh untuk ditumbalkan. Sedangkan yang terlahir normal, Purna dan dipilih Bati. mereka harus melanjutkan tradisi itu turun-temurun. Salah satu dari mereka yang terlahir normal akan dipilih menjadi penerus ajaran sekte itu, dan badannya akan menjadi perantara untuk iblis itu, dan Raka lah orang yang terpilih. Mereka adalah anak hasil incest yang selamat dan normal. Hamdan sengaja membawa mereka pergi dari desa itu saat kecil, agar tak menjadi korban berikutnya. Aku jaluk tulung gue anak-anakku. Hamdan sebenarnya memiliki raja sebagai pelindung, tapi hanya bisa melindungi mereka sampai berusia 21 tahun, dan sekarang mereka sudah berusia 22 tahun. Ritual itu gagal dilaksanakan tanpa Naya. Tidak bisa dilakukan tanpa anak itu. Nasib buruk dialami oleh Sugeng. Ia tertangkap dan langsung dibakar hidup-hidup. Setelah mendengar cerita itu, Naya pergi dan menyelamatkan Raka. Pucuk dicinta, Naya bertemu dengan Raka di hutan. Perempuan aneh yang merupakan ibu Sugeng menjadi sasaran kebiadaban mereka. Dia dibunuh. Rupanya Raka membawa Naya kembali ke Gua Pate untuk ditumbalkan. Raka telah dimasuki iblis. Ia tak mengenali Naya sama sekali. Naya dipukuli dan siap dibantai oleh Majima. Saat Majima menghunuskan parangnya ke Naya, Naya menghindar. Kemudian menembakkan rajah dan kalung milik ayahnya ke jidat Majima. Seketika mereka semua menjadi hilang kendali, membunuh dan menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan Majima mati dibunuh oleh Naya. Naya dan Raka pergi dari gua itu. Di tengah perjalanan, mereka sempat ditemui iblis Bati, namun mereka berhasil lolos. Lalu menumpangi pick up yang melintas. Di akhir film, Raka diketahui telah berhasil dirasuki oleh iblis Bati. Ia membunuh semua penumpang bis, dan mayat tergeletak tewas bersimbah darah di pinggir kali. Tuh.